Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jaga keberlanjutan lumbung pangan. Lampung kian mengukuhkan diri sebagai lumbung pangan nasional. Pada September 2021 kemarin, Kementerian Pertanian Republik Indonesia pun tak segan mendapuk Lampung sebagai provinsi dengan tingkat produksi padi tertinggi se-Indonesia. Selama 2020, Lampung tercatat mampu memanen sebanyak 2,65 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah itu melesat sebesar 22,47% ketimbang produksi padi tahun sebelumnya. Tidak sebatas itu, pencapaian Lampung tersebut lantas menjadikan pertanian di bumi Ruwa Jurai dinilai patut dijadikan sebagai tolak ukur banyak provinsi lain, termasuk menjadi cetak biru pemerintah pusat dalam urusan keberlangsungan produksi pangan. Banyak juga pihak menyebut bahwa kunci dan semangat petani Lampung dalam menggenjot hasil pertanian amat perlu dijadikan teladan. Meskipun begitu, kekhawatiran klasik dunia pertanian berupa rentannya kesinambungan regenerasi sumber daya manusia tak luput menyasar Lampung. Dari 9 juta lebih jumlah populasi di Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk 2020, sebanyak 5,4 juta jiwa alias 60% diantaranya berprofesi sebagai petani. Sayangnya, sekitar 91% atau sebanyak 4,9 juta petani justru berumur di atas 40 tahun alias tidak lagi berusia muda. Persoalan rapuhnya regenerasi petani itu menggenapi kekhawatiran negeri seagraris Indonesia akan adanya ancaman dari faktor-faktor lain yang belum tertangani. Yang masih paling rutin ditemukan di lapangan adalah kesulitan para petani dalam mendapatkan jaminan ketersediaan pupuk. Pupuk bisa dalam sekejap dibilang langka lantaran kerap dimainkan sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab. Untungnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merasa tergerak untuk menanggulangi dua perkara itu sekaligus dengan meninjau langsung dan berdialog dengan para petani di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 16 Oktober 2021 kemarin. Dia menyebut bahwa menarik minat generasi muda untuk ambil bagian dalam meneruskan tongkat estafet Lampung sebagai lumbung pangan nasional tidak bisa ditawar. Tidak cuma itu, kecenderungan usia muda dengan energi yang terjaga menjadikan proses produksi dipercaya lebih stabil untuk terus dikembangkan. Kegandrungan anak muda hari ini terhadap kecanggihan teknologi informasi pun disebut sudah waktunya dipadu-padankan dengan potensi peningkatan di bidang pertanian. Untuk itulah, Erick Thohir merasa perlu menginisiasi program Makmur sekitar Mari Kita Majukan Usaha Rakyat demi menerabas segala ancaman yang tengah mengintai kualitas dan kuantitas produksi pangan nasional, terutama di Lampung. Makmur digerakkan berdasarkan kolaborasi BUMN dan swasta untuk menggenjot regenerasi petani dan juga ketersediaan akses pertanian termasuk penyediaan pupuk. Program Makmur dicita-citakan sebagai ekosistem syarat manfaat bagi para petani di tanah air. Pasalnya, di dalam program tersebut sudah menghubungkan petani dengan pihak project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, pemerintah daerah, agro input, hingga jaminan ketersediaan pupuk non-subsidi. Alhasil, program strategis ini memang patut kita dukung dengan syarat penerapan dan kerja-kerja di dalamnya benar-benar sesuai dengan apa yang sudah dirancang, bukan sekadar cuap-cuap pencitraan, padahal keberlanjutan Lampung sebagai lumbung pangan nasional bukan lagi sebagai guyonan yang super penting untuk terus dipertahankan.
Oke, Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Jaga keberlanjutan lumbung pangan. Oke, kenapa nih Mas kita bisa disebut sebagai lumbung pangan untuk Provinsi Lampung sendiri? Ya, ini kan berawal dari kemarin ada pencanangan pekan lalu, pencanangan program Makmur. Makmur itu mari kita majukan usaha rakyat. Pencanangan ini dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Lampung Selatan saat penanaman jagung perdana program Makmur ini. Jadi memang beda, program Makmur ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan semua pihak itu saling terhubung antara petani, kemudian ada proyek leadernya, kemudian ada asuransi, ada lembaga keuangan, kemudian juga ada jaminan stok pupuk untuk para petani itu. Jadi salah satu tujuannya yaitu untuk menjaga keberlanjutan lumbung pangan Provinsi Lampung. Jadi memang Provinsi Lampung ini kan dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Bahkan produksi Lampung itu mencapai rekor tertinggi di Indonesia pada bulan September 2021. Jumlahnya mencapai 2,65 juta ton. Atau naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, di tahun ini sepertinya banyak sekali pencapaian yang didapatkan Provinsi Lampung berkaitan dengan produksi padi ya, Mas Wid ya. Kemudian kita mendapatkan penghargaan begitu kan tentang produksi padi sendiri. Kemudian juga kita lihat banyak daerah-daerah yang kemudian mensuplai untuk padi yang ada di luar Provinsi Lampung dan juga tentunya kerjasama antara Provinsi Lampung dan Bangka Belitung tentunya juga akan mempermudah alur distribusi. Dan yang terakhir ini adalah program Makmur dari Menteri BUMN. Ini kan sudah kabar baik semua nih Mas Wid. Tetapi apakah masih ada tantangan yang mungkin kita hadapi untuk keberlangsungan lumbung pangan ini sendiri? Ya, tantangan utamanya itu kalau dari segi produksi oke. Untuk saat ini oke. Cuma jadi persoalan itu bagaimana sih menarik petani milenial nih, karena kan sekarang ini petani di Lampung ini didominasi oleh usia 40 tahun ke atas. Jadi sekitar 5,4 juta atau 60% penduduk Lampung ini petani, Tapi 91% itu petani yang berusia di atas 40 tahun. Baik, nah berarti ini tantangannya selanjutnya adalah sumber daya manusia. Kita tahan dulu sejenak, Mas Wid, nanti kita akan lanjutkan lagi dalam bedah tajuk Lampung Pos. Tetaplah bersama kami.